Timnas Indonesia terus jadi perbincangan di media sosial. Pasalnya ini jadi sejarah Garuda Muda di Piala Asia U23. Dan detik-detik adu penalti dengan tim Korea Selatan ini juga membuat penonton tanah air yang rela begadang jantungan. Lalu apa yang membuat Indonesia ini yang awalnya hanya sebagai kuda hitam justru dikdaya hingga tembus ke semifinal? Saya akan berbincang dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini yang kebetulan saat ini sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Halo, selamat siang Bungkus, apa kabar? Selamat siang Bung Iqbal, Alhamdulillah kabar baik. Oke, Bungkus, dari raut wajahnya ini tampak bahagia sekali. Ini kalau Bungkus sendiri seperti apa melihat perjalanan pertandingan yang berlangsung dini hari tadi begitu? Iya, sejujurnya ketika kita masuk ke Piala Asia itu saja sudah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Jadi kita sebelumnya belum pernah tampil di Piala Asia U23. Dan ketika kita berhasil lolos ke fase gugur, itu juga merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Kita belum pernah mencapai fase gugur. Jadi ketika pertandingan melawan Korea Selatan di babak 8 besar, saya sebetulnya tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Saya hanya berharap Indonesia bisa memberikan perlawanan yang bagus, bisa mempersulit Korea Selatan, dan kita tidak terlalu banyak kalahnya. Kita tahu bahwa Korea Selatan ini kan juara Piala Asia 2020. Mereka juga pemegang medali emas Asian Games 2022. Dan 16 pertandingan terakhir Korea Selatan mereka tidak terkalahkan. Jadi dengan reputasi dan statistik yang seperti itu, ekspektasi saya nggak terlalu tinggi. Ya, saya cuma ingin melihat Indonesia memberikan perlawanan. Indonesia tampil bagus, Indonesia menunjukkan kualitas sepak bola Indonesia. Tapi ketika ternyata kita berhasil memaksakan adu penalti, rasa keyakinan, optimisme tumbuh. Karena saya merasa yang mengalami tekanan itu Korea Selatan ketika sudah adu penalti. Dan terbukti akhirnya meskipun dengan banyak drama, kita berhasil memenangkan drama adu penalti tersebut. Kalau kita lihat memang permainan tim Indonesia ini cukup bagus, cukup baik. Bagaimana dengan tim Korea Selatan sendiri? Apakah mereka juga menampilkan yang terbaik atau justru mereka sebaliknya? Sebetulnya Korea Selatan juga tampil bagus ya, termasuk ketika mereka kehilangan 2 pemain, mereka masih bisa memberikan permainan yang cukup baik. Bagi saya sebetulnya persoalan Korea Selatan itu sederhana, karena mereka terlalu diunggulkan ya. Publik saya pikir semua menjagokan Korea Selatan, karena reputasi yang saya gambarkan tadi ya, mereka sangat dominan kalau dari sisi statistik dibanding Indonesia. Karena itulah saya pikir sebagian besar masyarakat Asia itu melihat Korea Selatan sebagai kandidat semifinalis. Mungkin hanya sedikit yang yakin Indonesia yang bisa jadi pemenang. Dan ekspektasi itu ternyata kemudian tidak mudah diwujudkan. Korea dipaksa bermain sampai perpanjangan waktu bahkan penalti. Nah, ketika masuk penalti itulah saya pikir tekanan terlalu besar bagi pemain-pemain Korea Selatan yang umumnya ini kan baru, usianya juga masih di bawah 23 tahun, rata-rata baru 21 tahun. Mereka juga belum berpengalaman main di timnas senior. Beda dengan Indonesia, 10 pemain kita ini kan main di timnas senior. Makanya Korea Selatan tampak lebih tegang, tampak lebih tertekan ketika menghadapi adu penalti, dan akhirnya terbukti mereka kalah. Bungkus, sedikit saja saya penasaran dengan Indonesia kan sebelumnya dianggap sebagai kuda hitam begitu ya, tetapi tiba-tiba ada gebrakan begitu ya dari Indonesia akhirnya membuat negara-negara lain itu kewalahan begitu, kaget. Ini Indonesia kenapa bisa seperti ini? Ini apa penyebabnya? Apakah hanya dari kepercayaan diri atau dari pengaruh Sintayong yang akhirnya diperpanjang begitu kontraknya? Diperpanjang kontrak itu kan sesudah Indonesia lolos ke fase gugur ya. Tapi modal paling besar yang kita punya itu sebetulnya karena kita punya 10 pemain yang bermain untuk timnas senior. Pemain-pemain yang sudah merasakan main di level yang cukup tinggi karena mereka juga main di Piala Asia. Jadi pemain-pemain yang sudah merasakan bermain di level senior ini menjadi kerangka tim dan memberikan elemen kepercayaan diri bagi pemain-pemain yang lain. Entah itu Rizky Ridho, Hernando, Ivar Jenner, Rafael Strijk, itu kan semua andalan di timnas senior. Mereka kemudian juga bermain di timnas U23. Nah, kepercayaan diri dan pengalaman yang mereka dapat di timnas senior kemudian mereka tularkan kepada pemain-pemain yang masih berada di level usia U23. Dan itu ya saya pikir menjadi kunci kemenangan dan keberhasilan kita masuk ke semifinal. Nextnya Indonesia akan bertemu antara Arab Saudi ataupun Uzbekistan. Bagaimana Anda melihatnya? Siapa yang patut kita waspadai dan kemungkinan siapa yang akan berhadapan dengan Indonesia? Halo, saya nggak mendengar. Bungkus, kita akan berhadapan dengan antara Uzbekistan ataupun Arab Saudi pada tanggal 30 April nanti. Prediksi dari Bungkus sendiri seperti apa? Siapa yang akan kita lawan dan bagaimana nanti apa yang harus kita kita
perhitungkan begitu? Iya, kita belum tahu siapakah yang akan menjadi lawan kita di semifinal ya. Bisa jadi Arab Saudi, bisa jadi Uzbekistan. Yap. Cuma satu hal yang pasti, sekarang ini kepercayaan diri pemain kita sudah meningkat. Itu yang paling penting. Mereka sudah punya pengalaman menghadapi situasi yang sangat sulit. Mereka pernah melawan Australia yang secara postur menyulitkan. Mereka pernah mengalami pertandingan yang cukup menegangkan melawan Korea Selatan. Itu semua saya pikir menjadi modal penting. Karena pengalaman-pengalaman sulit itu dalam sepak bola justru membuat tim menjadi lebih kuat secara mental. Nah, pertandingan semifinal itu banyak ditentukan oleh faktor mental. Mental bertanding kita yang sudah semakin membaik, mudah-mudahan jadi modal untuk bisa menghadapi siapapun lawan kita nanti. Entah itu Arab Saudi, entah itu Uzbekistan. Oke, Bungkus, tentunya ada harapan dari anak-anak asuhan dari STY ini, terutama terkait dengan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Nah, ini sebenarnya bagaimana? Apakah peluang itu cukup besar? Apa saja yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024? Iya, sebetulnya saya tidak ingin terlalu cepat bicara soal Olimpiade ya. Karena syarat untuk menjadi peserta Olimpiade itu kan kalau kita masuk 3 besar di Piala Asia ini. Kita baru masuk semifinal. Kita harus memenangkan 1 pertandingan lagi minimal kalau mau berangkat ke Olimpiade. Kita bisa saja memenangkan pertandingan semifinal, dengan demikian otomatis kita meraih tiket. Tapi kalau kita kalah di semifinal, kita harus menghadapi pertandingan perebutan 3-4. Kalau kalah lagi, kita masih harus berhadapan dengan wakil Afrika dalam pertarungan antar konfederasi. Jadi setidaknya kalau kita tidak bisa menang, ada 3 peluang bagi kita untuk mendapatkan 1 kemenangan yang akan membawa kita ke Olimpiade. Karena ini semua pertandingan yang akan sangat berat, maka saya tidak berandai-andai dulu soal Olimpiade. Saya baru berpikir tentang bagaimana semifinal nanti. Kalau begitu kita bisa berandai-andai kira-kira dari pandangan Bungkus sendiri, apakah Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya untuk mengalahkan mungkin antara Uzbekistan ataupun Arab Saudi? Ya, kalau melihat progres permainan kita, saya pikir ini perkembangannya sangat menggembirakan ya. Hanya saja kabar buruknya kan di semifinal nanti kita mungkin akan kehilangan Rafael Strijk ya. Itu salah satu pemain yang kemarin tampil sangat luar biasa, mencetak gol-gol penting ketika bertarung di perempat final. Nah, saya pikir Coach Sintayong harus bisa menemukan resep yang tepat, formula yang tepat untuk membuat lini pertahanan kita tetap kuat, lini depan tetap produktif mencetak gol. Karena tanpa adanya Rafael Strijk tentu akan sedikit mengubah cara main kita, sedikit mengubah strategi serangan kita. Baik, tentunya kita sama-sama berharap, kita sama-sama menunggu bagaimana nanti pergerakan yang akan dilakukan oleh Sintayong dan juga anak-anak asuhnya di pertandingan selanjutnya. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam olahraga Bungkus. Jaya.